Ketika terjadi krisis atau perlambatan ekonomi, kita sering sekali mendengar yang disebut dengan quantitative easing atau sering disingkat QE. Apa yang dimaksud dengan quantitative easing atau yang sering disingkat QE tersebut? Quantitative easing secara sederhana adalah pembelian aset-aset keuangan oleh bank sentral yang dilakukan secara masif, di mana pembeliannya dilakukan kepada hampir semua pihak, terutama institusi keuangan non-bank, bank, dan juga bahkan pemerintah. Institusi keuangan non-bank misalnya dana pensiun, asuransi, atau hedge fund. Finansial aset yang dibeli berbagai macam, bisa obligasi pemerintah, obligasi swasta, saham, atau instrumen derivatif seperti mortgage-backed securities atau MBS dan collateral debt obligation atau CDO yang terkenal pada saat terjadi krisis 2008 di Amerika Serikat. Finansial aset yang dibeli juga termasuk finansial aset yang beresiko. Artinya kemampuan membayarnya yang menerbitkan finansial aset tersebut tidaklah bagus. Misalnya, obligasi swasta dari perusahaan yang hampir bangkrut, atau misalnya aset finansialnya MBS atau mortgage backed securities yang memiliki underlying KPR yang macet. Pembelian dilakukan secara masif ini mengakibatkan neraca bank sentral mengalami kenaikan yang signifikan karena bank sentral membeli aset tersebut secara masif dengan menciptakan uang dari ketiadaan. Berikut saya berikan contoh di Amerika Serikat bagaimana balance sheet dari The Fed atau Bank Sentral Amerika yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2008 sampai 2009 dan juga akhir-akhir ini pada saat terjadi kondisi pandemi COVID-19. Di dalam ilmu ekonomi ada juga istilah yang disebut dengan open market operation. Ini mirip dengan QE atau quantitative easing, namun berbeda. Open market operation itu merupakan aktivitas bank sentral melakukan jual beli dengan bank, hanya dengan bank. Nah, di sini saya tampilkan perbedaan antara quantitative easing dan juga open market operation. Bisa dilihat pihak-pihak yang bertransaksi QE, bank sentral dengan pihak-pihak lainnya yang sangat banyak, bisa institusi keuangan seperti dana pensiun, asuransi, hedge fund, bank, atau dengan pemerintah sekalipun. Sementara itu open market operation atau OMO itu biasanya hanya bank sentral dan juga bank. Kemudian yang berbeda adalah aktivitasnya. Aktivitas yang terjadi di QE itu adalah hanya pembelian. Sementara di open market operation itu bisa pembelian dan juga penjualan. Nah, aset keuangan yang ditransaksikan di QE itu berbagai jenis. Seperti tadi yang telah dijelaskan. Sementara itu yang di open market operation biasanya hanya satu instrumen, yaitu surat berharga pemerintah. Nah, kelas resiko instrumennya juga berbeda. QE dari yang tidak beresiko hingga sangat beresiko. Sementara di open market operation, aset finansialnya tadi obligasi pemerintah yang resikonya rendah. Nah, jumlah transaksi di QE masif, sementara di open market operation tidaklah masif. Pengertian open market operation yang tadi saya jelaskan itu banyak terdapat di literatur ekonomi. Tapi kadang ada aja literatur yang mengartikan bahwa open market operation itu termasuk membeli surat berharga atau obligasi dari pihak non-bank, tapi tidak dilakukan secara masif. Selain perbedaan tadi, terdapat perbedaan dampak terhadap jumlah uang beredar antara quantitative easing dan juga open market operation.
operation yang nantinya akan dijelaskan pada video berikutnya. Salam berpikir ulang.